Ya, Pastor Paul. Ya. Mau tanya ini, Pastor. Mana yang lebih berpengaruh antara Musa dan Daud? Sebab Tuhan kan mempunyai perjanjian pada mereka masing-masing, Pastor Paul. Baik untuk Musa juga, itu kan dari Adam, Nuh, ya, Abraham, apa itu. Kan masing-masing mempunyai perjanjian. Tapi mana yang lebih berpengaruh, Pastor? Kalau misalnya saya disuruh pilih antara dua, saya pilih Daud dengan alasan apa? Dia memiliki perjanjian terakhir gitu, untuk keturunannya melahirkan Yesus Kristus. Bagaimana, Pastor? Kalau menurut Pastor, bagaimana kalau menerangkan ini tentang mana yang lebih berpengaruh antara Musa dan Daud itu, Pastor? Makasih. Gini, beda. Musa itu adalah gurunya orang Israel. Daud itu adalah perjanjian Mesias. Kalau Musa itu perjanjian Torah, dengan Daud itu perjanjian mesianik. Jadi beda, punya tugas yang berbeda Musa dengan Daud. Kalau mana yang lebih berpengaruh, ya dua-duanya berpengaruh. Tergantung dalam hal apa. Dalam politik ya Daud. Begitu dalam hal tradisi, keagamaan dan kelangsungan hidup bangsa, ya Musa. Itu. Jadi dua-duanya ada punya ini sendiri, punya spesifikasi sendiri. Jadi tidak bisa dibandingkan. Nanti ada Abraham lagi, mana ya? Apakah Abraham lebih besar daripada Musa? Ya, Abraham adalah bapak masing-masing punya. Israel. Musa adalah gurunya Israel. Daud itu adalah rajanya Israel. Iya, Pastor. Itu. Semua punya peran ya, Pastor. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ada peran dan ada simbolisasi. Iya, iya, Pastor. Itu ada Tapi lagi. yang terakhir kan Daud ya, Pastor, yang untuk rajanya sehingga dia juga eh, memberi Mm-mm. perjanjian baru yaitu Yesus Daud. Kristus. Ya, Ya, Pastor. perjanjian mesianiknya kan dengan Daud kan. Yang itu. Mm-mm. Tapi ada yang lebih lebih dalam lagi sebetulnya Bu Marta. Bukan sekedar Musa dengan Daud loh. Waktu waktu di zaman Yesus ya, perdebatan agama itu kan dibilang kan bahwa Allah bisa membuat batu-batu ini menjadi anak Abraham. Ya. Tetapi orang tidak akan dibunuh gara-gara menghina Abraham loh. Ketika mereka menghina Musa, dibunuh. Ketika mereka menghina Daud, nggak dibunuh loh. Ketika mereka menghina Musa, itu dibunuh. Jadi Musa bagi orang Yahudi itu seperti Elohim sendiri, seperti Yehova sendiri. Sama Bunyinya. seperti Muhammad bagi Islam. Muhammad bagi Islam itu seperti Allah sendiri loh. Ya, kita ini menghina Allah nggak akan diganggu sama orang Islam. Begitu kita menghina Muhammad, waduh, dikuya-kuya tuh sama orang Islam. Sama, ketika menghina Daud, menghina Abraham, ya nggak apa-apa. Begitu menghina Musa, bosnya dilajam batu itu. Karena Musa itu simbol identitasnya orang Yahudi. Hmm. Itu masalahnya. Ya, dan itu sampai dengan hari ini menjadi sebuah ini ya, menjadi sebuah namanya
ikon ya, bukan ikon sebentar. Ya, kayaknya jadi berhala ya. Makanya Musa kan nggak ketemu makamnya kan, mayatnya kan nggak diketemukan. Ya berarti Konon kalau le- diketemukan nanti dijadikan berhala. iya iya Pastor. Ya berarti mungkin lebih besar Musa Nah, ya Pastor. nah itu dia kalau ngomong begitu lebih besar, bukan lebih besar, tetapi Lebih memang berpengaruh, iya. Jadi kalau tingginya menurut kami, pengaruh. iya itu kalau yang lebih dalamnya, yang lebih seremnya ya, dalam dampak ketika disenggol gitu ya. Tapi kalau cerita ya nggak sama levelnya, mereka sama. Tapi begitu cerita disenggol, ngomong Daud kita nggak apa-apa, kita ngomong Abraham nggak apa-apa, begitu ngomong tentang Musa bisa dibunuh loh kita. Gitu. Ada lagi satu lagi. Ya, lagi ini Pastor, saya pernah yang ngomong tentang rapture ya sama hamba Tuhan lah. Ngomong-ngomong gitu, lalu dia ya juga berkata begini, Pastor. Ya sudahlah, eh, kan kita tidak mengalami zaman itu nanti. Misalkan ada salah-salahnya, ya Tuhan itu kan tahu, maksudnya gitu, Pastor. Jadi jangan berdebat sehingga sampai Bertengkar. gimana gitu, nggak Sama usah gitu. bunuh-bunuhan. Iya, sana bunuh-bunuhan kayak orang Tritunggal sama Yohanes, kayak mereka yang punya sorga aja. Iya kan orang Jadi Tritunggal sama Yohanes itu kan berantem Tritunggal sama Yohanes sampai bunuh-bunuh sampai saling lapor ke polisi kan edan. iya kalau tentang dogma itu rasanya kok enggak begitu penting Iya. ya. Kalau itu kan penafsiran, sama-sama menafsirkan. Ya kan, sama-sama menafsirkan. Yang kita bisa bilang ya hati-hati saja. Kalau kamu percaya dengan apa yang kamu percaya, enggak apa-apa. Kedua-duanya kan menghendaki kehati-hatian dan kesiapan, ya kan? Itu Iya, semua ya dalam segala hal ya. Yang paling penting kita ini ada pengampunan enggak? Saya yakin Tritunggal Yohanes itu masuk neraka semua. Mereka saling mengutuki, saling nyerang, sampai ngelaporin polisi segala macam, sampai mengkhianati orang Islam. Ya mereka jamin masuk neraka semua. Lalu cuman gara-gara begitu saja mereka bisa saling benci coba. Ya mereka pasti masuk neraka. Pasti nggak ada pengampunan.